Oke, kembali lagi di Soal Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan bahas dua pertandingan IPL dari malam, yaitu Liverpool dan juga MU. Kita mulai dulu dari Liverpool. Liverpool menang 2-0 lawan Brighton di kandang Brighton. Yang notabene tidak mudah mengalahkan Brighton, walaupun ya Liverpool punya segalanya untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. But kalau nonton pertandingannya, Liverpool ini kan ya seperti biasa ya, tidak terlalu bermain sebagus biasanya ya. Kalau gue bilang mereka bagus ya bagus, cuman level Liverpool itu kan ya harus level dengan City, harus konsisten setiap pertandingan itu di level tertingginya dia. Tapi kalau lihat di beberapa pertandingan terakhir Liverpool kan eh, ya naik turun lah. Gue tidak bilang jelek juga gitu, masih bagus juga, masih bagus. Sejelek-jeleknya Liverpool kan gue beberapa kali bilang ya mereka tetap menang gitu, sesimpel itu. Jadi dan kali ini kembali menang. Golnya itu datang itu di menit 19. Ya sebenarnya cukup cukup dapat beberapa peluang lah, salah depan gawang di awal-awal, harusnya dia bisa passing itu, tapi dia pilih shoot. Sampai Klopp marah-marah bahwa pass the ball, dia bilang suruh oper. Tapi ya kalau lu jadi salah juga, sudutnya itu dipersempit oleh defense-nya Brighton. Jadi mungkin dia tidak punya banyak ruang, dan ada satu pemain memang di ujung sana, entah Luis Diaz atau siapa. Cuman di press juga, dihadang juga. Jadi mungkin salah mengambil keputusan lain, dan harus cepat kan dalam mengambil keputusan itu. Jadi menurut gua ya it happens gitu. Dapat gol di menit 19, umpan yang luar biasa dari Joel Matip. Dia long ball, masuk dari second line. Luis Diaz, khasnya Luis Diaz, punya kecepatan, punya agresivitas, heading. Walaupun ada kontroversi ya, karena si Robert Sanchez ini menjegal lah istilahnya Luis Diaz, walaupun bolanya sudah lewat gitu, bolanya sudah lewat ke gawang, tapi Luis Diaznya tidak boleh lewat kata Robert Sanchez. Jadi dia tahan. Kalau menurut gue ya, ini kembali lagi menurut gue subjektif, kalau dia hanya tangannya mungkin menghalang seperti itu, kakinya tidak terlalu naik, ya oke lah, mungkin dia coba menghalang bolanya. Tapi kalau kakinya sampai naik seperti itu menghajar, untungnya nggak kena mukanya Luis Diaz ya. Kalau muka Luis Diaz menurut gue bisa kena rahang sini, blackout itu, bisa jadi bahaya untuk Luis Diaz. Jadi kena mungkin dada atau gua nggak tahu, pokoknya bagian sini. Jadi nggak terlalu itu, dan dia langsung dapat perawatan dan bisa bangun lagi, bisa lanjutin pertandingan. Dan itu yang dianggap wasit tidak intentional untuk terlalu berbahaya. But menurut gua harusnya ya lu sebagai wasit, Robert Sanchez itu kakinya tinggi banget loh, menurut gua minimal lu kartu kuning lah menurut gua. Tapi ya keputusan wasit Inggris kita nggak heran ya, namanya Mike Dean apalagi ya susah juga. Kalau namanya Mike Dean ini ya lo tahu sendiri lah Mike Dean, gua nggak usah jelaskan. Terus ya habis itu praktis Brighton lebih keluar lagi, lebih main ball possession. Nah itu kan Liverpool kalau dikasih kayak ruang kayak gitu, mereka tinggal counter attack, transisi cepat ya, bisa dapat celah terus. Dan di babak kedua dapat penalti, ya salah penalti, come on lah, bisa apa kipernya. Dan yang merugikan justru ya, yang gue bilang merugikan adalah salah itu ditarik menit 65 itu karena cedera diganti Diego Jota. Nah ini berbahaya untuk Liverpool kalau salah cedera, dan kita harapkan memang cederanya tidak besar ya, tidak tidak lama, karena kalau lama berbahaya untuk Liverpool, karena mereka butuh salah untuk pertandingan-pertandingan penting. Memang mereka sudah lolos ya secara di Champions League, tapi butuh lah untuk pertandingan-pertandingan IPL lainnya. Nanti lawan City, nanti lawan MU gitu. Kita lihat lah. Terus kita ke MU. Ya, kembali lagi MU. Kali ini menang 3-2, dan siapa lagi aktornya kalau bukan yang sering dibilang beban, yaitu Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick pada pertandingan kali ini. 3 gol tanpa penalti. Satu dari banger, dari jarak berapa itu gua nggak tahu lah, itu dari luar kotak penalti, itu tendangan yang begitu. Dan kalau lu lihat MU ini kan kita selalu bilang di babak pertama quite good, bener-bener mereka ya menguasai bola, ball possession, mendapat beberapa peluang, bisa memanfaatkan
peluang kali ini yang itu mungkin tidak bisa dilakukan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana mereka dapat banyak peluang tapi tidak bisa memanfaatkan. Justru pada pertandingan kali ini di babak pertama mereka tidak terlalu banyak dapat peluang tapi bisa memanfaatkannya dengan 2 gol dari Cristiano Ronaldo. Dan mereka juga dapat scrimmage di mana handball gitu diklaim oleh Ronaldo, tapi wasit bilang enggak, karena menurut gue wasit itu bilang bahwa menurut wasit itu tidak aktif, dalam arti tangannya itu tidak sengaja diarahkan untuk menahan bola karena di belakang. Ya, gue juga nggak tahu aturan Inggris ya gimana, karena aturan Inggris handball ini beda-beda. Aturan offside pun beda-beda, aturan VAR itu beda-beda. Dan Inggris ini paling paling aneh menurut gue. Jadi nggak heran lah kayak gitu. Dan Spurs juga bisa menyamakan kedudukan sempat dengan gol Harry Kane, penalti ya, handball. Ya gue juga nggak ngerti itu handball, yang sebelumnya nggak handball. Tapi kelihatan memang Alex Telles ini tangannya itu ingin menahan bola, seperti menahan bola lah gitu. Kalau lu perhatikan gitu, memang satu sama nggak ada masalah sebenarnya. Dapat gol lagi nggak lama kalau nggak salah deh, nggak lama itu. Iya, 3 menit Ronaldo lewat umpan yang begitu luar biasa dari Nemanja Matic kepada Sancho yang lolos dari jebakan offside karena ada kaki. Kalau nggak salah ada Ben Davies atau siapa itu, kakinya. Jadi Sancho yang gue bilang bahwa Sancho harus menurunkan egonya, dia harus berbagi, dia harus mementingkan kepentingan tim, dan dia melakukan itu. Dia memberikan passing yang akurat kepada Ronaldo dan 2-1. Menurut gue sangat layak. Karena Spurs ini jujur nggak ada nendang-nendangnya sama sekali ya. Bener-bener gue nggak ngerti. Mereka nih kayak nggak pengen menang aja gitu. Mereka cuman pengen kalau MU nyetak kita harus balas. Kalau MU nyetak kita harus balas. Tapi ketika mungkin posisinya imbang, mereka juga tidak ingin untuk mencetak lebih banyak gol gitu daripada MU. Mereka tidak ingin meraih kemenangan menurut gue. Jadi gue juga nggak ngerti ini. Dan seperti yang gue bilang di preview bahwa Tottenham juga ya, gue tidak lihat lebih bagus daripada MU dan lebih konsisten daripada MU. Jadi ya kembali lagi ya. Dan masuk babak kedua seperti biasa, MU ini lebih ditekan lah oleh Tottenham Hotspur. Lebih ditekan, lebih bertahan lah MU ini, walaupun dapat beberapa kali counter attack, tapi ya praktisnya lagi-lagi membuat counter attack itu yang menyelesaikan itu Ronaldo ya, sendirian. Dia shooting masih yang ada peluang itu ya, masih bisa di save Lloris. Terus ada scrimmage di mana Ronaldo itu bekerja sama dengan Sancho ya, di mana dia kerjasama, terus dia tusuk, dia shooting, masih bisa di save juga oleh Lloris. Jadi dapat beberapa peluang Ronaldo ini. Dan akhirnya Maguire ya menjadi aktor, bukan untuk timnya tapi untuk tim lawan kembali. Sempet bunuh diri lagi Maguire ini, ampunan kalau gue bilang bunuh diri lagi. Ya gimana ya gue bilang Maguire ini ya, gue sudah lihat di musim ini terutama dia mainnya benar-benar, mungkin dari 20 match dia main bagus cuma 3. Sisanya bukan biasa aja tapi amburadul mainnya benar-benar. Dan dia kapten. Lu sebagai kapten lu harus bukan hanya teriak-teriak. Lu kalau lihat Ramos, dia teriak-teriak iya, tapi dia tunjukkan di lapangan juga bahwa permainannya itu bagus. Permainannya itu bisa mengangkat moral tim, bisa membuat tim itu bermain dengan lebih baik. Bukannya karena dia timnya jadi hancur karena dia seorang. Itu yang menurut gue nggak habis pikir dengan namanya Maguire. Dan kalau gue jadi Rangnick, mending Lindelof atau sekalian Phil Jones. Menurut gue Phil Jones nggak lebih buruk daripada Maguire untuk sekarang. Bayi juga patut diberikan kesempatan. Dan Telles main lumayan oke. Selain handball itu, dia beberapa kali crossingnya bagus dan mencetak 3 assist untuk Cristiano Ronaldo. Kembali lagi di menit 80-an ya kalau nggak salah, 81 ya, lewat corner Bali Ronaldo melakukan heading yang begitu sempurna ya menurut gua, dengan sangat keras. Lloris praktis diam dan kembali hat-trick ke 59 untuk Cristiano Ronaldo di karir profesionalnya. Dan
pemain yang satu ini udah mencetak 807 gol dan menjadi top skor sepanjang masa untuk liga profesional. Dan kalau Joseph Bican itu 805 kan sebelumnya, dan itu kalau nggak salah ada kabarnya juga itu dikabungkan dengan laga tidak resmi. Ya, 805. Sedangkan Ronaldo 807 itu laga resmi semua. Jadi memang what a player menurut gue. Walaupun penampilannya kita bisa akui, gue juga bisa akui sebagai fans Ronaldo, dan musim ini tidak terlalu good seperti musim-musim sebelumnya lah di Madrid, di Juve pun di musim ini banyak struggle lah, banyak pertandingan di mana dia bapuk banget, tapi still di umur yang 37 tahun dia tetap menjadi top skor dari Manchester United dengan 13 gol ya kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu lah, pokoknya top skor. Dia juga masih bisa apa ya, masih semangat gitu kalau lihat, kalau dia masih ingin terus memperbaiki dirinya sendiri gitu. Dan apa ya kalau gue bilang, ya mungkin ini sisa-sisa dari Ronaldo yang kita bisa nikmati sebagai fans sepak bola, bahwa pemain-pemain seperti Ronaldo, Messi ini mungkin apa ya, akan kita ketemu lagi mungkin 10.000 tahun lagi, karena kedua pemain ini really special. Dan Ronaldo kembali membuktikan 37 tahun hat-trick melawan Tottenham Hotspur di EPL, di liga paling, menurut gue paling bergengsi nomor 1 di dunia. What a player gitu. Padahal kalau lu lihat United ini tanpa seorang Bruno Fernandes yang sakit pada pertandingan kali ini, demam kalau nggak salah, dan Luke Shaw. Tapi peran Pogba, walaupun Pogba ini menurut gue terlalu salah satu yang main jelek ya. Pogba, Rashford, Maguire mainnya jelek. De Gea juga nggak banyak melakukan save pada pertandingan kali ini. Pogba ini masih terlalu lama nahan bola, jadi seringkali bolanya itu entah dia dilanggar, entah dia salah passing, entah dia kerebut, ya itu membuat menghalangi yang namanya counter attack transisi cepat dari MU. Tapi Rashford juga demikian gitu. Masih Rashford ini gue bilang lagi dalam keadaan psikologis yang jelek banget. Jadi dia merasa bahwa dia mempengaruhi penampilan dia secara keseluruhan, sehingga lu kelihatan Rashford ini kelihatan nggak ada gairah untuk memperbaiki penampilannya itu loh. Dan Maguire kalau lu bilang Maguire ini pemain penting untuk MU menurut gue mungkin musim lalu ya, tapi musim ini dia nothing menurut gue, karena bener-bener hampir setiap kali kebobolan MU dalam satu match itu ada peran dia loh. Ini berbahaya banget loh ini. Dan ini menjadi modal yang bagus tentu saja untuk MU, untuk ATM nanti melawan ATM ya di leg kedua Champions League, terutama Ronaldo hat-trick ya. Biasanya Ronaldo ini apalagi favoritnya kan ATM ya untuk mencetak gol, jadi bisa cukup bisa menjadi modal yang bagus, asal ya Maguire jangan sampai melawak lagi, karena Maguire melawak lagi ya susah juga. Tapi ya tergantung Ronaldo nyetak berapa, Maguire ngelawak berapa gol. Kalau Maguire bikin 2 kebobolan, Ronaldo cuma mencetak 1, kan mereka nggak lolos gitu. Ini akan menjadi seru untuk ATM, karena ATM ini kan ya gitu-gitu aja. Apalagi main di Old Trafford, dia pasti akan bertahan menurut gue. Pasti akan bertahan. Mungkin di babak pertama mereka akan bertahan. Kalau mereka kebobolan baru mereka akan gas. Oke. Segitu dulu review dari gua tentang 2 match ya. Kembali lagi selamat untuk fans MU, harus konsisten ya. Dan kita nggak tahu pertandingan selanjutnya akan lebih berat untuk MU, karena akan lawan Liverpool, nanti juga ada lawan Arsenal. Jadi penampilan Ronaldo ini harus dijaga dengan baik oleh Rangnick. Dia harus menemukan performa yang dia harus bisa membuat Ronaldo ini terus on fire ya. Jangan sampai nggak seperti beberapa pertandingan kemarin di mana dia bapuknya minta ampun. Jadi harus lebih konsisten untuk bisa meraih kemenangan berikutnya. Oke? Segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.